Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, pastikan anak-anak sudah mandi dan sarapan pagi ya, supaya nanti dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum pembelajaran dimulai, tidak lupa marilah kita berdoa bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran kita hari ini sampai pada pembelajaran 5 subtema 1. Di sini ada percakapan ya antara balon dan perahu. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin, balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara. Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, itulah percakapannya. Jadi antara balon dan perahu itu tadi membicarakan atau saling bertanya. Mengapa, bagaimana perahu berlayar dan bagaimana balon bisa menggelembung. Nah, mereka saling menjawab jika perahu itu bergerak dengan bantuan angin, sedangkan balon bisa menggelembung karena di dalamnya juga berisi udara. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Mengapa balon bisa menggelembung? Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Nah, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Nah, yang dibicarakan tadi adalah mereka membicarakan tentang udara dan angin. Yang kedua, mengapa balon bisa menggelembung? Karena di dalam balon ada udara. Jadi balon itu bisa menggelembung hanya karena ada udara. Yang ketiga, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Ya karena tertiup angin, ada bantuan angin sehingga perahu kertasnya bisa berjalan. Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Nah, balon itu di dalamnya berisi udara. Jadi yang sama, benda yang memiliki sifat yang sama adalah ban mobil yang berisi udara, plastik yang berisi udara. Plastik yang sudah yang ditiup ya. Plastik yang ditiup itu kan dalamnya berisi udara yang kita tiupkan. Ayo melakukan percobaan bersama ya untuk mengetahui sifat-sifat benda gas. Nah, kalian siap-siap di rumah nanti cari bahan biar bisa praktek. Nah, di sini kita materinya saja ya. Sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama adalah balon, yang kedua adalah kantong plastik bening. Jika kalian di rumah punya, bisa langsung dipraktekkan. Cara kerjanya, yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Kemudian yang terakhir, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa kesimpulanmu? Jadi ketika kalian sudah mempraktekkan, kalian lihat yang terjadi ketika balon ditiup dan plastik ditiup. Apa yang terjadi, bagaimana perubahan bentuknya diamati. Dari percobaan,
Nanti bisa disimpulkan ya, nanti dicocok nih. Benar atau salah, atau pembuktian kalian di praktek di rumah benar atau tidak dengan kesimpulan yang tertulis di sini. Yaitu yang pertama, balon dan plastik adalah benda padat. Jadi, plastik dan balon itu ketika belum diisi udara, dia adalah benda padat. Nah, balon dan plastik jika ditiup akan menggelembung dan di dalamnya ada gas atau udara. Nah, ketika ditiup, balon atau plastik itu ditiup, maka di dalamnya akan terisi udara. Nah, sifat yang ketiga adalah sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk dan tempatnya. Benda gas itu, angin, udara itu bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya. Nah, misalkan kita meniupkan di balon yang bentuknya lingkaran, maka berbentuk juga balonnya juga berbentuk lingkaran. Ketika kita tiupkan gas ke balon yang berbentuk love, maka juga akan mengikuti berbentuk love. Jika kita masukkan ke dalam ban mobil atau ban sepeda melingkar, ditiupkan di situ, maka bentuknya juga akan melingkar, lingkaran. Benda gas jika dipindah tempat, maka bentuknya akan berubah seperti tempatnya. Jika gas dimasukkan ke dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Di sini kita ada bacaan, mari kita baca bersama. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, seperti tadi. Ketika dimasukkan balon ke dalam balon, ya juga bentuknya seperti balon. Dimasukkan ke dalam ban atau roda ban itu juga bentuknya melingkar. Jika kita masukkan ke kantong plastik, maka bentuknya sesuai dengan bentuk kantong plastiknya. Jadi bentuknya berubah atau mengikuti wadah atau tempatnya. Nah, setelah kita membaca bacaan tadi, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Ketika ditiupkan ke balon, maka bentuknya seperti balon. Nomor 2, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Ya, bentuknya sama seperti bentuk plastiknya. Yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Tentu saja berbeda. Plastik mungkin bentuknya nanti memanjang, balon bisa bulat. 4. Bagaimana menurutmu sifat udara? Sifat benda gas atau udara bentuknya selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Nah, di sini kita lihat ada permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, di situ anak-anak membawa balon di kakinya, dijepit ya, dijepit. Jangan sampai balonnya lepas. Permainan kepala, pundak, lutut, kaki membutuhkan konsentrasi. Nah, harus konsentrasi. Jika dalam lagu menyebutkan kata kepala, berarti siswa harus memegang kepala. Jika dalam lagu menyebutkan kata pundak, berarti siswa memegang pundak. Jika dalam menyebutkan kata lutut, maka siswa harus memegang lutut.
Dan yang terakhir, jika dalam lagu menyebutkan kata kaki, berarti siswa harus memegang kaki. Jadi di permainan itu mereka membentuk lingkaran, kemudian menyanyi bersama-sama. Tahu ya lagunya Pundak Lutut Kaki? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, seperti itu ya lagunya. Jadi ketika ada instruksi untuk memegang kepala, berarti yang dipegang adalah kepala. Jika ada yang memegang salah, berarti dialah yang kalah. Ayo membaca. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, ini contoh aturan di rumah Beni. Bangun pukul 5. Setelah bangun merapikan tempat tidur. Selalu minta izin jika bepergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Mengerjakan PR. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Belajar pukul 19. Tidur pukul 21. Nah, ini contoh aturan di rumah Beni. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, menonton sampai larut malam. Yang kedua, membantu ayah dan ibu. 3, mengerjakan PR. 4, bermain dengan curang. 5, meminta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Nah, ya kita lihat ya. Berarti menonton sampai larut malam itu tidak boleh. Jadi anak-anak yang di rumah suka menonton TV atau menonton HP atau apa harus dibatasi, jangan terlalu lama. Tidak baik untuk mata dan untuk kesehatan. Apalagi sampai larut malam. Tidak boleh. Yang kedua, membantu ayah dan ibu. Ya, itu harus dilakukan. Mengerjakan PR, ya harus dilakukan. Bermain dengan curang, tidak boleh. Bermain itu tidak boleh curang. Terus yang terakhir, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian, itu harus dilakukan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, tulislah aturan yang berlaku di rumahmu. Jadi kalian menulis aturan di rumahmu itu apa saja. Dari bangun tidur sampai malam hari. Peraturannya apa saja kalian tulis di buku tugas. Baru kemudian difoto dan dikumpulkan atau disetorkan ke wali kelas. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Anak-anak jaga diri, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.